Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi kita dalam channel yang luar biasa ini dalam rangka mencerdaskan umat, mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Assalam TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang banyak diberkahi, bulan yang banyak sekali Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya. Alangkah ruginya kita datang Ramadan tetapi tidak mampu kita jadikan sebagai media untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatul hams, Jum'atin ilal Jum'atin, Ramadan ila Ramadan kafaratun." Kata Nabi, dari salat 5 waktu, kemudian dari Jumat ilal Jumat, dari hari Jumat ke Jumat berikutnya, bahkan dari Ramadan ila Ramadan kafaratun. Ada pengampunan, ada maghfirah Allah di situ. Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya. Maka Ramadan sudah tiba hari ini. Marilah kita jadikan media untuk memohon ampun, karena Allah memang menyediakan Ramadan ini sebagai bulan ampunan kepada kita semua. Tentu sebagai manusia kita banyak kehilafan, banyak kesalahan, banyak hal-hal yang kita lakukan yang tidak kita sadari. Maka Ramadan datang untuk memberikan kita ampunan, maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Ramadan, tentu berbicara tentang syariat yang Allah turunkan kepada kita. Kesalahan kita hari ini adalah memandang Ramadan itu hanyalah peristiwa tahunan yang rutinitas ritual saja. Hanya peristiwa tahunan saja. Oh, jika Ramadan datang, ramai-ramai kita berpuasa. Oh, jika Ramadan datang, ramai-ramai kita bertarawih di masjid. Hanya sebuah rutinitas ritual saja tahunan. Tetapi tidak kita pernah memandang apa esensi, apa hikmah, apa yang bisa kita lakukan atau kita raih manfaatnya dari bulan suci Ramadan itu. Tapi berbicara Ramadan adalah bicara tentang syariat, penegakan sebuah syariat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat Ramadan, kalau kita mau menyaksikan Ramadan sebagai bulan hanya sebagai peristiwa rutin, kita perhatikan saja masyarakat kita hari ini. Mereka awal-awal Ramadan ramai-ramai memenuhi masjid. Mereka awal Ramadan ramai-ramai berpuasa. Tetapi ketika pertengahan Ramadan, bahkan akhir Ramadan, mereka sudah lupa dengan esensi Ramadan itu sendiri. Karena mereka hanya menganggap Ramadan itu adalah hanya peristiwa rutinitas ritual. Apalagi kalau sudah berbicara akhir Ramadan, mereka tidak lagi berpikir tentang meraih takwa, meraih kebaikan di bulan suci Ramadan. Hanya mereka jadikan Ramadan sebagai kegembiraan, karena mereka ada yang mereka nantikan, yaitu pulang kampung dan THR saja. Jamaah rahimakumullah, Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Fakir hari ini akan coba menjelaskan esensi dari Ramadan itu sendiri terhadap kita, terhadap umat ini, dan terhadap bangsa ini. Kalau kita mau melihat Ramadan dari sisi diri kita, sejauh mana faedah Ramadan mampu menghantarkan kita kepada ketakwaan, karena tentu di dalam Al-Quran Allah sudah menjanjikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menggambarkan kepada kita bahwa Ramadan itu bukan hanya berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa, tetapi Ramadan harus dilandasi dengan akidah tauhid yang diawali dengan amanu. Iman di sini bukan hanya sekadar yakin saja, tetapi iman di sini adalah tauhid,
keyakinan terhadap eksistensi Allah, keyakinan terhadap eksistensi Rabb yang telah memberikan kita hidup, memberikan kita rizki, memberikan seluruh fasilitas ini. Maka esensi Ramadan itu adalah tanda syukur kita bahwa Allah telah memberikan segala-galanya kepada kita. Maka syukur itu dilandasi dengan iman dan dilandasi dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berupa puasa di bulan suci Ramadan. Kalaulah puasa tidak dilandasi dengan iman, maka kita lihat hari ini hanya menjadikan saja puasa itu sebagai peristiwa tahunan, bahkan cenderung mereka banyak melakukan kemusyrikan di dalam saum itu sendiri. Contoh saja misalnya kita lihat hari ini jamaah kumpulan, banyak orang menyambut Ramadan dengan berbagai cara, dengan ritual-ritual yang seharusnya tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka melandasi puasanya bukan dengan iman, bukan dengan tauhid, bukan dengan keyakinan yang sepenuhnya bahwa ini adalah syariat yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mengawali puasa itu haruslah dilandasi dengan iman tauhid. Kalau kita mau jabarkan tentang iman tauhid ini tentu panjang sekali penjelasannya. Tetapi ingin saya sampaikan, ketika kita berbicara tentang saum, kalau bukan dilandasi dengan keyakinan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa puasa kita tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pernah menyatakan, mengingatkan kepada kita, rubbas shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Apa artinya? Karena mereka berpuasa tidak dilandasi dengan iman, tauhid, eksistensi Allah tidak diyakini, makalah hanya dia mendapatkan lapar dan haus saja dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mengawali itu, marilah kita memulainya dengan keyakinan tauhid. Allah juga memerintahkan kita untuk itu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang yang yakin terhadap eksistensi Allah, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam. Kalian diperintahkan, diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Yang kedua dalam ayat ini tentu berbicara tentang puasa. Sahabat Assalam TV rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara puasa, tentu banyak definisi hari ini. Bahkan mungkin masyarakat kita banyak mendefinisikan puasa. Tapi masyarakat mendefinisikan puasa hari ini hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Bahkan ada orang-orang, ya, budaya masyarakat kita untuk mencari ilmu tertentu dengan puasa. Ada yang disebut dengan puasa mutih, ada yang dengan puasa 40 hari 40 malam. Itu semua puasa yang mereka katakan. Tetapi yang ingin saya jelaskan, puasa di sini bukan hanya terhadap menahan lapar dan haus saja. Tetapi puasa yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita mampu mengendalikan diri. Kalau mengendalikan diri adalah bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi mengendalikan diri adalah bagaimana kita mampu potensi yang kita miliki. Allah memberikan kita mata, Allah memberikan kita telinga, Allah memberikan kita mulut. Semua itu potensi yang kita dapat itu tentu kita tahan, tentu kita menahankan diri untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa seperti inilah yang akan menghantarkan orang kepada la'allakum tattaqun. Ultimate goalnya, ujung dari itu adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi sekali lagi rahimakumullah, puasa selalu kita gendrungkan untuk mendapatkan takwa, tapi prosesnya tidak kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka yakinlah tidak akan pernah kita menghasilkan la'allakum tattaqun. Takwa sebagaimana takwanya orang-orang yang beriman,
takwa sebagaimana takwanya orang-orang terdahulu, takwa sebagaimana takwanya para syuhada as-solihin. Mereka betul-betul mempasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu masih awal-awal Ramadan ini, ayolah kita belajar lagi, mengkaji lagi, harus bagaimana kita memahami makna Ramadan itu sendiri. Tanpa memaknai Ramadan itu, maka tentu hasil yang akan kita raih tidak akan menghasilkan yang sebaik-baiknya, apalagi mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, gelar tertinggi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka marilah kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tentu niat dan harapan kita agar saum yang kita kerjakan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini bernilai dan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.